Berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Camat Pesanggerahan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Putut. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya ikut apa kata Kiai, Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, tokoh agama, tokoh lingkungan, Pak Kapolsek, para umat, semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang biasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat dan karunia-Nya di pagi yang dingin ini. Tadi ada sedikit dikasih krimis-krimis, kita masih semangat hadir majlis seperti ini, masih bisa bersolat subuh berjamaah walaupun mungkin jauh jaraknya. Insya Allah ini menjadi berkah bagi kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya. Tadi kata Kiai Haji Ustaz Dati antara sholawat insya Allah kita selamat nanti. Bapak Ibu sekalian saya hormati, harapan kita semua memang ini 2023 tahapan pemilu sampai lagi. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ini spanduk di mana-mana, rekrutmen petugas-petugas yang nanti akan bertugas dalam pelaksanaan pemilu tahun depan. Silahkan yang ingin ikut menjadi pengurus, menjadi bagian dari pelaksana tugas untuk kegiatan pemilu. Selanjutnya terkait dengan lingkungan kita, memang kadang panas, kadang hujan. Ini demam berdarah kita agak naik sedikit, gitu ya. Mohon dijaga. Selain itu juga anak-anak kita, marilah kita sibukkan selain sibuk pelajaran sekolah, juga kita sibukkan saja di mushola dan di masjid. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk generasi kita. Selanjutnya juga harapannya Pak Wali Kota, harapan Pak Camat, kerukunan dengan lingkungan kita senantiasa kita jaga, sehingga lingkungan kita Kecamatan Pesanggerahan khususnya yang selama ini rukun-rukun saja, damai-damai saja dapat kita jaga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Camat kita yang mulia Bapak Putut. Alhamdulillah telah beliau sampaikan. Dan berikutnya terakhir sambutan yang akan kita dengarkan yaitu dari Bapak Kapolsek Pesanggerahan, yaitu yang mulia Bapak Haji Nazir SH S3 MA. Alhamdulillah pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mohon maaf Bapak, tadi panggilannya disebut sudah Haji Jaminin dulu. Amin. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang diwakili oleh Bapak Wakil Camat Pak Putut, yang kami hormati Bapak Penceramah Bapak Kiai Haji Indrianto Faisal MA, yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Kecamatan Pesanggerahan Bapak Kiai Haji Sahrul Muhammad, yang kami hormati Bapak Koordinator Suku Gabungan Bapak Kiai Haji Abdul Hadi Sena Agama, yang kami hormati Bapak Lurah dan seluruh bapak-bapak yang hadir pada kegiatan sholat subuh gabungan pada pagi hari ini. Yang pertama-tama kami menyampaikan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini kami ingin
sedikit himbauan sosialisasi maupun silaturahmi, pada kesempatan silaturahmi kita ini, bahwa situasi secara umum di wilayah kita itu, di wilayah Kecamatan Pesantren ini secara umum itu relatif aman, Bapak. Secara umum itu relatif aman. Tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol yang menarik perhatian yang memang menimbulkan kerugian material yang besar. Tetapi ada beberapa kegiatan atau kejadian itu yang menonjol, artinya sekarang ini kalau dulu kejadian menonjol itu adalah seperti kerugian itu secara material ataupun material itu besar. Kalau di Polsek itu di Polri kejadian menonjol begitu ada kecelakaan meninggal 5 orang, itu kejadian menonjol. Tapi sekarang itu begitu ada yang kejadian atau berita itu yang viral di media sosial, nah itu yang menonjol sekarang. Ada beberapa yang terjadi di wilayah kita. Salah satunya adalah begitu kita ada kejadian kehilangan motor di masjid, itu kejadian menonjol, di mana warga kita yang seharusnya bisa melaksanakan ibadah tiba-tiba ada yang kehilangan kendaraan. Nah ini menjadi perhatian gitu, karena beritanya akan kemana-mana. Jadi harapan kami adalah selama pelaksanaan ibadah, himbauan kami kepada seluruh jemaah agar memperhatikan bagaimana keamanan barang yang dibawa, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Pada kendaraan roda 4 jangan diparkir di tempat-tempat yang jauh dari pantauan. Terus jangan meninggalkan barang-barang berharga yang memancing para pelaku itu untuk melakukan tindak pidana seperti yang namanya pecah kaca. Nah ini tolong kita perhatikan, menjadi perhatian kita bersama. Kemudian pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa Bapak semua, dua dan 3 minggu yang lalu ada beberapa kejadian yang menarik perhatian kita juga. Nah ini menjadi atensi kita bersama berkaitan dengan kategorinya kenakalan remaja. Tetapi ada kenakalan remaja itu yang batasannya itu terstruktur, bahwa kejadian itu diketahui, hanya saja terkesannya itu dibiarkan. Nah begitu kita berbicara kenakalan remaja dan itu berlangsung lama dan dengan skala besar, nah ini bisa menjadi kategorinya pelanggaran dan bisa menjadi kejadian menonjol. Mungkin Bapak pernah, di antara kita ada yang memonitor perkembangan di media sosial adanya kejadian atau perpeloncoan untuk siswa-siswa. Kami pernah mengamankan beberapa kali kejadian tawuran mulai dari bulan Maret, bulan Agustus, September tahun 2022. Di situ begitu kita telusuri, ternyata itu ada yang mengendalikan. Hanya berbicara tawuran siswa, itu ada yang mengendalikan. Ada senior-seniornya, ada alumninya yang mengendalikan aksi tersebut. Nah bagaimana kita mengantisipasi ini? Sekarang mereka kalau mau janjian itu mau tawuran, semalam aja mohon maaf Bapak, ada undangan tawuran di wilayah Bintaro. Ini undangan tawuran Bapak. Mohon maaf Bapak, kami sebut karena di media sosial itu undangannya itu di Bintaro. Nanti lokasinya, mereka bilang lokasinya di antara di depan Kodam. Nah, kita lagi berpikir berani sekali mereka main di depan Kodam. Tetapi begitulah adanya. Kita bilang oh itu tak mungkin kejadian, no, faktanya memang ada. Ada beberapa kali kejadian di tempat ada di titik tersebut. Cuma di sini yang perlu kita cermati adalah ternyata benar kejadian tersebut. Begitu kita amankan, kita telusuri, kita lakukan penyelidikan mendalam, ternyata benar. Tawuran itu diwajibkan. Maka ini akan menjadi lelucon bagi kita. Di grup itu begitu kita telusuri adik-adiknya, kenapa Pak kalau kan tidak ikut? Nah faktanya itu begitu ada yang tidak ikut, nanti begitu pelaksanaan aksi tawuran terjadi, maka jika ada yang luka, maka biaya bagi yang luka-luka itu ditanggung oleh mereka yang tidak ikut. Ini harus menjadi identitas bersama. Begitu, bagaimana mereka cara membuatnya? Nanti disamperin,
konvoi motor di depan rumah. Nanti begitu di sekolah mereka dibully, didatangi, ditagih. Ini adalah cerita, ya cerita di belakang layar, Bapak. Mungkin kita nggak selama ini nggak pernah berpikiran apa benar kejadian, tapi faktanya seperti itu. Ada juga kejadian terakhir, ada yang memang berita viral, tapi alhamdulillah itu semua itu bisa ditelusuri dan semoga tidak akan terjadi dan tidak berlanjut. Ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu ekstrakurikuler, mereka bilang kegiatan-kegiatan di luar sekolah, di luar pemantauan sekolah. Tetapi menurut kita itu seharusnya itu tidak terjadi. Kejadian-kejadian tradisi-tradisi kata mereka, kejadian perkenalan. Mungkin kalau lain itu perpeloncoan. Kalau dulu memang masuk sekolah ada perkenalan lingkungan. Masuk sekolah itu saling kenal dulu, jalan, mengenali lingkungan di sekitarnya. Kalau di sekolah mungkin mengenali bagaimana lingkungan di sekitar sekolah, siapa guru-gurunya, siapa seniornya, apa saja tempat-tempat yang ada, kafe-nya di mana, mungkin seperti itu. Di kampus pun mungkin kita pernah merasakan hal yang sama. Hanya saja selama itu bisa dikondisikan atau terkoordinir, jelas penanggung jawabnya, itu tidak masalah. Ada yang penanggung jawab, ada yang mengawasi, ada yang mengendalikan. Begitu tindakan tersebut melewati batas atau koridor kewajaran, bisa dihentikan. Nah, bagaimana dengan kalau kegiatan tersebut tidak ada yang mengendalikan? Hanya katanya kesadaran dikendalikan oleh senior yang notabene tidak berada di tempat, dikendalikan oleh alumni-alumninya yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut, tidak hadir dalam kegiatan tersebut, hanya memerintahkan. Kami di salah satu kasus tradisi Bapak pernah memonitor, ternyata kejadian atau tradisi tersebut sampai memakan korban jiwa. Banyak kegiatan atau kejadian-kejadian itu yang tidak termonitor dan tidak terlaporkan atau tidak dilaporkan. Inilah mungkin beberapa kejadian Bapak yang menurut kami itu perlu menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang terakhir kami juga memberikan himbauan bahwa masih maraknya berita-berita aksi penculikan anak. Ini diberitakan di media sosial cukup marak. Ada beberapa kejadian, syukur alhamdulillah ya beberapa di antaranya itu anak-anaknya bisa kembali ke orang tuanya. Tetapi menjadi perhatian kita bersama, jika ada sekolah-sekolah mungkin anak-anak kita yang masih balita dari SD, TK, tapi bukan tidak menutup kemungkinan di SMP pun seperti itu. Kita harus benar-benar melakukan pengawasan. Misalnya pulang sekolah dipastikan, karena kejadian terbaru itu sudah SD kelas 5 masih bisa, artinya masih bisa terbawa oleh para oknum-oknum atau pelaku-pelaku kejahatan. Ini menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang paling terakhir, kami harapkan semoga situasi kita bisa kondusif. Berharap kepedulian kita bersama berkaitan dengan lingkungan. Tidak, harapannya adalah adanya kepedulian jika ada hal-hal yang menonjol, anak-anak yang kumpul sudah melewati jam umumnya atau sudah larut malam, agar ada kepedulian kita. Jangan biarkan mereka tetap mengumpul. Mungkin bisa ditegur, bisa diberikan himbauan agar kembali ke nyaman masing-masing. Jadi jangan kita biarkan, ya sudah, bukan anak saya atau bukan adik saya, bukan keluarga saya, terus dibiarkan begitu saja. Ini mohon maaf bapak-bapak semua, tadi pada faktanya seperti itu. Begitu kita melaksanakan, kita masih melihat mungkin kalau di pesantren ini sepanjang kali itu kalau sudah libur ataupun weekend itu jam 12:30 itu masih ramai. Terkadang kita patroli, kita berikan himbauan, bubar, habis itu kembali lagi. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolres pesantren kita, yaitu Yang Mulia Bapak Haji Nazirwan. Alhamdulillah.